yang ada mau berlabuh juga. Mantan kalian ingin mau ini satu-satunya kampung yang dilewati. Saat ini saya akan kembali melanjutkan perjalanan saya dari Banjarmasin tujuan ke Pagatan. Taksinya juga sudah tiba. Jadi pagi ini saya, Pak Opa, sama Mas Tio mau berangkat dari Banjarmasin tujuan Pegatan. Tapi Mas Tio-nya sama Pak Opanya sudah duluan di atas taksi sungainya. Oh, sayang jatuh ya. Baca. Kawan. Deh, di mana Opa? Ini ada atau belakang situ. Hah? Di situ belakang ada ke motor. Oke. Tuklah. Ada. Amin, jadi bos. Udah kami nohongnya gitu. Dan sekarang saya sudah di atas taksi dan barang-barang juga sudah dinaikkan. Sekarang taksi sungai yang kami tumpangi ini mau melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Pagatan. Yang sebelah kiri ini yang kita mau lewati namanya Pelabuhan Bawang. Jadi aktivitas di pelabuhan ini tempat pembongkaran bawang dan kadang juga tempat pembongkaran hewan seperti sapi atau hewan lain yang dibawa oleh kapal bongkarnya di Pelabuhan Bawang tadi, guys. Mas Tio-nya, guys, udah wanti-wanti soalnya taksinya ini mau lewat laut. Kapal kargo yang berlabuh di Sungai Barito. Biasanya di Sungai Barito kapal kargo berlabuh itu jarang, guys. Pas kami lewat ini kapal kargo cukup lumayan yang berlabuh di Sungai Barito. Ada yang ada muatan sama ada yang kosong juga. Kayak ini muatannya sudah nggak ada, lagi kosong itu berlabuh juga. Nggak tahu kenapa kok tumben-tumbennya kok banyak kapal kargo yang berlabuh di Sungai Barito. Biasanya yang banyak yang berlabuh di sekitaran sini tuh tongkang muatan batu bara yang berlabuh, tapi kok pas kami lewat ini kapal kargo yang banyak berlabuh.
Kalau ini baru kapal tugboat yang berlabuh sama tongkangnya. Tadi setelah kurang lebih 15 menyusuri Sungai Barito dan juga melihat kapal-kapal yang berlabuh, sekarang kami mau masuk ke dalam Sungai Tambannya guys. Ini muara Sungai Tamban di Sungai Barito. Kalau ini kapal feri penyeberangan dari Mantuil ke Tamban. Sepertinya taksi sungainya mau ngambil penumpang ini. Iya guys, ada penumpang di atas titiannya ini, di atas pelabuhannya. Barangnya dibongkar sebagian, katanya ada muatan motor, ada motor baru dibeli mau dibawa ke Pagatan. Jadi barang yang di belakang Pak Opa tadi itu dibongkar karena nanti motornya naik di situ guys. Penahan atap taksinya juga dilepas supaya nanti pas saat motor naik tidak terganggu sama terpal taksinya. Jadi bagi kalian yang ingin jalan-jalan atau ingin ke Kalimantan, kalian ingin mau ke suatu daerah yang tidak ada jalan daratnya seperti Pagatan, kendaraannya itu seperti motor. Kalau kalian membawa motor, naiknya seperti ini guys. Yang membawa itu taksi sungai, karena saat mau dibawa langsung tidak bisa guys karena tidak ada jalan daratnya. Yang didatang di Sabalam mangain ang ketukarakan. Datang udah nggak? Datang anu tukarakan ya kendaraan. Ano na, ganjal di bawah aja lah, nang Ay, para pajak lah 5 tiga ganjal. ya abang Baik ganjal bagus. ini juga kan ya. Motornya sudah selesai dinaikkan dan sudah diatur di atas taksinya. Sekarang barang-barang yang tadi diturunkan dinaikkan kembali.
Ada kucing ini guys. Jangan-jangan mau ikut juga ke Pagatan. Tadi motornya sudah naik. Setelah itu barang-barang yang diturunkan dinaikkan kembali ke atas taksinya, disusun rapi. Sekarang kami melanjutkan lagi perjalanan kami untuk menuju ke Pagatan. Dan saat ini kami sementara menyusuri Sungai Tamban. Nah ini guys, keadaan rumah yang ada di pinggiran bantaran Sungai Tamban. Opanya lagi santai nih guys, lagi menikmati suasana perjalanan lewat Sungai Tamban. Kalau Tio masih main HP, mumpung belum di laut jadi kesempatan, belum ada ombak, nanti di laut sudah nggak bisa lagi guys. Malu dia guys, kena kamera. Perjalanan dari muara Sungai Tamban yang di Barito ke muara Tamban yang di Sungai Kuala Kapuas, perjalanan itu kurang lebih 2 jam tiba di Sungai Kuala Kapuasnya. Amangnya lagi menjaring udang ini. Sekarang kami sudah mau tiba di Muara Tamban yang ada di Sungai Kuala Kapuas. Setelah kurang lebih 2 jam menyusuri Sungai Tamban guys. Biasanya kalau taksi sungainya lewat Sungai Kerokan cuma butuh waktu 15 menit untuk menyusuri Sungai Kuala Kapuas ke ujung Sungai Kerokan. Tapi untuk saat ini Sungai Kerokannya belum bisa dilewati sama taksi sungainya akibat Sungai Kerokan masih kering. Untuk perjalanan kami ini taksi sungainya itu lewat laut, nanti keluarnya di muara Sungai Kuala Kapuas. Perjalanan dari Sungai Tamban tadi tidak butuh waktu lama
Sekarang kami sudah mendekati salah satu kampung yang ada di pinggiran sungai Kuala Kapuas. Jadi sebelum melanjutkan perjalanan ke Pagatan, taksinya mau mampir dulu karena kalau lewat laut tempat satu-satunya untuk singgah istirahat ya cuma di daerah Lupak ini guys. Taksinya nggak bisa langsung sandar di titiannya karena ada kelotok ini, ada amang juga yang lagi muat kayu galam ini, jadi nggak bisa langsung sandar taksinya. Tionya udah turun juga nih. Opa mau belanja nih guys. Ya, ayo. Ayo. Di sini warung ada nasi, ini mangga nih. Tio yang belanja cemilan. Apa tuh, Bang? Sama 12. 12. 24. Turun 3.000. Tujuh. Ibu lagi. Beli apa Tio? Tio beli promo nih buat ganjal nih. Dia beli cemilan juga ini guys. Kembaliannya. Sebelum soalnya taksi sungainya mampir istirahat. Nah nanti kalau setelah ini lewat laut, jadi nggak ada tempat istirahat lagi. Mudah-mudahan cuaca di laut sana teduh. Soalnya mau lewat Kerokan belum bisa lewat Kerokan ini. Air sungainya masih surut makanya taksinya masih lewat laut. Warung yang di Lupak sini satu-satunya warung yang disinggahi taksi sungai saat mau lewat laut, karena kalau lewat laut sudah tidak ada tempat untuk disinggahi karena sepanjang tepian laut untuk menuju ke Pagatan cuma ada satu kampung yang dilewati. Sekarang mau lanjutkan perjalanan lagi guys. Tadi penumpang sudah sebagian berbelanja, buang air kecil, dan semuanya sudah selesai. Sekarang kami mau melanjutkan lagi perjalanan kami naik taksi sungai menuju ke Pagatan. Ayo.
Ini ada kapal juga yang lagi muat kayu lok. Dulu saya sama Pak Opa sama Pak Awi pernah di kapal ini guys. Tadi kami sempat singgah di warung di Kampung Lupak. Setelah itu melewati kapal sama tongkang yang lagi muat kayu lok, dan sekarang kami sudah di muara Sungai Kuala Kapuas untuk menuju ke Pagatan. Dan cuaca saat ini cukup lumayan untuk ukuran taksi sungai seperti ini guys. Ombak lautnya tidak terlalu besar, cuma alunnya yang cukup lumayan ini, sehingga taksi sungainya ya oleng sana sini guys. Dan muara Sungai Kuala Kapuas sudah jauh juga, sudah kami tinggalkan di belakang sana. Kalau sebelah kanan ini muara Bahaur, itu tembus juga ke Sungai Kahayan Palangkaraya. Kalau biasanya kalau cuaca buruk bisa lewat sini juga, tapi kalau lewat sini cukup lumayan jauh masuk ke dalam, beda sama Sungai Kuala Kapuas tadi guys. Sekarang taksi kami mau melewati satu-satunya kampung yang ada di pinggiran laut saat mau menuju ke Pagatan dari Kuala Kapuas, ataupun dari Pagatan ke Kuala Kapuas. Ini satu-satunya kampung yang dilewati. Kampungnya ini cukup lumayan luas guys. Nama kampung ini namanya Kampung Cimantan. Nanti setelah melewati Kampung Cimantan ini baru menuju ke Tanjung Malatayur. Biasanya kalau cuaca laut teduh di daerah ini, kawasan ini banyak nelayan yang mencari ikan. Tapi sepanjang perjalanan kami tadi mulai dari muara Sungai Kuala Kapuas tidak ada ketemu sama nelayan. Yang sana Tanjung Malatayurnya guys, yang ini. Nanti kita lewat di situ juga untuk menuju ke muara Pagatannya. Yang ini Tanjung Malatayur guys.
Sekarang taksi sungai kami tepat di Tanjung Malatayurnya guys, untuk menuju ke Pagatan. Dan angin sepertinya sudah mulai berubah. Tadi angin dari sebelah kiri, sekarang anginnya dari sebelah kanan, makanya terpalnya ini, tutup terpal taksinya ini ditutup yang sebelah kanan, buka lagi yang sebelah kiri, karena sebelah kanan sudah percikan air laut sudah naik, makanya ditutup. Jadi supaya nggak terlalu pengap, yang sebelah kirinya dibuka karena percikan airnya nggak ada dari sebelah kiri. Biasanya kalau lewat Kerokan keluarnya dari sana guys, dari Sungai Sebango ke Teluk Sebangan. Tadi mulai dari muara Sungai Kuala Kapuas sampai di Tanjung Malatayur, air lautnya itu warna kecoklatan, tapi setelah melewati Tanjung Malatayurnya airnya sudah jernih nih guys. Tadi juga selama perjalanan dari muara Kuala Kapuas sampai di Tanjung Malatayurnya, alun lautnya cukup lumayan. Setelah melewati Tanjung Malatayur, lautnya sudah mulai tenang nih guys. Yang di depan sana itu muara masuk ke Pagatan guys. Sepertinya juga di sana ada kapal sama tongkang. Kemungkinan mereka belum bisa masuk karena saat ini air laut masih surut. Jadi kemungkinan mereka menunggu air pasang baru mereka bisa masuk ke dalam alur Pagatannya. Ini ada kapal imbal juga. Jadi mereka tetap nungguin air laut pasang baru bisa masuk ke dalam Pagatan. Pusing dia nih guys, mabuk dia, udah ada minyak telur. Jadi setelah kurang lebih 6 jam perjalanan kami dari Banjarmasin tujuan ke Pagatan, dan saat ini kami sudah masuk dari muara Pagatan dan sekarang sudah mendekati Selat Jeruju untuk masuk ke dalam sungai untuk menuju ke Pagatannya. Sekarang ujung hilir Pagatan sudah kelihatan, tapi masih cukup lumayan jauh ke sana nih guys. Masih butuh waktu kurang lebih 10 menit tiba di pelabuhan tempat turun naik penumpang kalau mau ke Pagatan ataupun ke Sampit.
Kalau yang ini bagian hilir kampung Pagatan. Pokoknya kampung di Pagatan paling ujung bagian hilir ya yang itu guys. Dan sekarang kami sudah mau mendekati perkampungan di Pagatan sini. Perjalanan kami dari Banjarmasin ke Pagatan kurang lebih 7 jam karena kebetulan taksinya saat ini banyak barang dibawa sehingga agak terlambat, tapi intinya yang penting tiba di Pagatan dengan selamat. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya sudah mengikuti perjalanan saya dan teman-teman selama kurang lebih 7 jam mulai dari Banjarmasin sampai ke Pagatan. Dan tadi sempat melewati Sungai Martapura, Sungai Barito, Sungai Tamban, kemudian Sungai Kuala Kapuas. Setelah itu menyusuri laut dan melewati satu-satunya kampung yang ada di pinggiran laut.